Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid As-Safa wal Marwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang Syam, mengenal sedikit negeri Syam dan mengenal tentang apa yang terjadi di negeri Syam dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang diizinkan oleh waktu pada malam hari ini. Namun tentunya sebelum hal itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah sehingga saya dan panjenengan semua bisa kumpul kembali, bisa ketemu lagi yang insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk selalu memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa maksimal menggunakan waktu yang Allah berikan untuk banyak beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian kelak di hari kiamat. Semoga saya dan panjenengan semua bisa selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan akan kenikmatan yang telah Allah kasih kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tentu sholawat beriring salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat
kelak. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kita sampaikan. Jujur, saya bingung ini mau mulainya dari mana. Kemarin itu kita sampai tentang belajar sejarah Yahudi. Kalau nggak salah. Berarti kalau nggak salah ya benar. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mulai mungkin acak, tapi semoga apa yang saya sampaikan saling berurutan. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan bahwa siapa sebenarnya yang membangun Baitul Maqdis. Saya mungkin akan mulai kajian dengan menjawab pertanyaan. Untuk mewarisi tanah Palestina, dan jawabannya tentu tidak pantas. Kemarin sudah saya sampaikan. Monggo, ahlan wa sahlan. Kalau nggak cukup maju nggak apa-apa. Oh, masih cukup, alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin akan timbul pertanyaan atau dari saya sendiri. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang membangun Baitul Maqdis? Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara siapa yang membangun Baitul Maqdis, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal. Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali diletakkan di atas permukaan bumi? Yang pertama kali itu masjid mana ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW apa kira-kira? Masjid mana? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Atau Masjid Nabawi? Jelas kalau Masjid Nabawi selesai nggak mungkin ya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Al-Masjidul Haram. Nah, pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad, yang pertama kali yang dibangun di atas permukaan bumi adalah Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar nanya lagi, qultu summa ayya Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Setelah Masjidil Haram dibangun, habis itu apa? Kemudian beliau mengatakan Al-Masjidul Aqsa. Berarti di sini Nabi Muhammad SAW mengabarkan pertama kali yang dibangun oleh Allah, dan nanti siapa yang bangunnya nanti kita akan lihat. Masjid pertama kali yang dibangun tanya lagi berapa ya Rasulullah jarak pembangunan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kana bainahuma arba'una sanah. Berapa arba'un? 40 tahun. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Nah, pembahasan selanjutnya, siapa yang membangun, maka ini banyak pendapat. Kita nggak bicara tentang Masjidil Haram karena nanti khawatir waktunya habis. Kita akan bicara tentang siapa yang membangun Masjidil Aqsa. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa pembangunannya tidak lepas dari 3 nabi. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ini saya baca dan saya pilih pendapat yang paling masyhur, yang paling populer. Pertama kali Masjidil Aqsa yang bangun adalah Nabi Adam. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan Adam untuk bangun Masjidil Haram, Allah perintahkan Adam untuk pergi ke Syam untuk membangun Masjidil Aqsa. Jauh sekali ceritanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesempatan kepada Yakub untuk merenovasi kembali pembangunan Masjidil Aqsa yang telah diletakkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Habis itu pembangunan besar-besaran Masjidil Aqsa yang kemudian sekarang dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai apa? Haikal Solomon atau Haikal Sulaiman dibangun besar-besaran di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pembangunan Masjidil Aqsa itu tidak lepas dari 3 nabi. Pertama Nabi Adam alaihissalam, habis itu Nabi Yakub alaihissalam, habis itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pendapat ini saya ringkas saja dari pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Kemudian kebanyakan ahli tafsir juga menyampaikan hal yang senada. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Saya baca tadi banyak sekali, saking banyaknya bingung mau tak sampaikan dari mana dulu. Temenan ini jujur ini. Saya dengarin ini mau ngisi kajian sampai bingung yang mau tak sampaikan apa ini. Oke, tak minum dulu, mungkin deg-degan tadi. Ada Pak Murtopo di depan. Iya. Oke, kemarin saya juga pernah ketika saya menyampaikan pengajian, saya menyebutkan di antara bentuk kesesatan kelompok Yahudi, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah abadikan bentuk kesesatan orang Yahudi. Apa kesesatan orang Yahudi? Di antaranya adalah orang Yahudi menganggap siapa? Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi menganggap dan mereka mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Oke, kalau orang-orang Nasrani menganggap bahwasanya Al-Masih, siapa Al-Masih? Isa ibnu Maryam adalah anaknya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan ucapan demikian adalah ucapan yang kufur. Kalau Al-Masih ibnu Maryam, kalau Nabi Isa alaihissalam kita tahu. Tapi sekarang pertanyaannya siapa itu Uzair? Nah, ini mungkin tema kajian pada malam hari ini. Siap tadi sudah Baitul Maqdis selesai, sekarang menjawab pertanyaan siapa itu Uzair. Habis itu nanti semoga waktunya masih ada, kita akan sedikit cerita tentang keutamaan negeri Syam. Kalau jenengan punya duit, punya rezeki, berangkat menuju negeri Syam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tushaddur rihal ila salasati masajid. Enggak boleh tushaddur rihal itu enggak boleh ujo berangkat pergi ke masjid tertentu, menyiapkan perbekalan, menyiapkan transportasi, menyiapkan uang, macam-macam untuk wujo. Wujo itu menyengaja pergi ke masjid tertentu kecuali 3 saja. Pertama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berarti kalau wujo ke masjid Safa Marwah gimana? Ya boleh, tidak apa-apa, karena dekat. Yang dimaksud tushaddur rihal. Rihal itu artinya dari kata rihlah. Rihlah itu perjalanan jauh. Safa Marwah dari Bojong ke sini ya nggak jauh lah. Paling 15 menit kalau ngebut. Ya. Nggak tahu yang dari Samong berapa menit? 10 menit lebih dekat. Lah kalau misalkan wujonya masjid yang ada di Solo ini. Masjid apa itu? Masjid Zayed. Iya, Masjid Zayed lah ya. Masjid Zayed. Gimana? Bukan nanti Mbak jawabnya. Saya ini aja dulu biar mancing jenengan yang mau ngantuk jadi nggak jadi ngantuk. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Uzair? Saya tadi baca penjelasan yang panjang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang siapa itu Uzair. Ini Bapak Ibu, kalau saya bicara Uzair dan siapa Uzair, mungkin akan banyak balik ke belakang seperti kemarin. Yang kemarin ngantuk, ya Alhamdulillah masih ada ini. Insya Allah kesempatan kita akan dengar penjelasannya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah.
Uzair itu disebutkan ada yang mengatakan beliau seorang nabi. Ada yang mengatakan beliau seorang rajulun soleh, orang yang soleh. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia nabi ataukah dia orang biasa. Ini seperti pendapat tentang Nabi Musa dan Yusha bin Nun bertemu dengan seseorang yang Allah abadikan namanya di dalam atau kisahnya di dalam surat Al-Kahfi. Siapa Nabi Musa ketemu siapa itu? Khidir. Khidir sebagian ulama mengatakan beliau nabi, sebagian yang lain mengatakan beliau juga bukan seorang nabi. Seperti halnya Allah abadikan seseorang yang bernama Luqman. Sebagian mengatakan itu nabi, sebagian mengatakan itu bukan nabi. Nah, sama kondisinya seperti Uzair. Oke, siapa itu Uzair? Pertama saya akan jawab, Uzair itu sebagian ulama mengatakan nabi, sebagian yang lain mengatakan tidak nabi. Kenapa Uzair dijunjung oleh orang-orang Yahudi sampai tinggi sekali, sebagaimana orang Nasrani mereka menjunjung Nabi Isa sampai tinggi sekali? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya sampaikan di Musola As-Salam kemarin, Rasulullah SAW bersabda, La tutruni kama atrotin nasara bena Maryam. Jangan kalian memuji berlebihan saya. Muji jangan berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka berlebihan memuji Nabi Isa. Akhirnya karena pujian yang berlebihan, akhirnya orang Nasrani terjatuh pada kesyirikan. Menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sama, orang-orang Yahudi mereka memandang Uzair ini berlebihan. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, semua yang berlebihan itu tidak baik. Jangan habis ini dapat teh hangat, 1 kurang, 2 mayan, 3 gelegean, keringgingan. Semua berlebihan gak bagus. Nah sama, orang-orang Yahudi menganggap dan berlebihan sekali menyanjung Uzair. Kenapa demikian? Karena Uzair ini satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat ngelotok. Nanti semoga saya ceritakan. Jadi Uzair itu kenapa diangkat sampai dikatakan orang-orang Yahudi adalah anak Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala, karena Uzair hafal kitab Taurat. Berarti saya mau nanya, kalau Uzair hafal kitab Taurat, Uzair ini hidup di zaman sebelum Nabi Musa atau setelah Nabi Musa? Sesudah atau sebelum? Sesudah, jelas. Karena Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Mau nggak mungkin kalau Uzair apal Taurat, kemudian Uzair masanya sebelum Nabi Musa. Oke? Bismillah. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya mohon izin untuk cerita sedikit mundur. Kemarin saya sampaikan bahwa monggo dibagi dulu karena saya butuh fokus. Oke. Saya lanjutkan sedikit, nggak apa-apa sambil bagi, semoga masih tetap bisa fokus ya. Kemarin Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasanya Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Saya ulangi, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 yang dikenal dalam Al-Quran sebagai istilah Al-Asbab. 12 itu. Nah, 12, satu di antara 12 ada yang namanya Yusuf. Semua kemarin saya sampaikan, singkat saja biar cepat. Yusuf diusir sama saudaranya dan akhirnya tinggal di negara Mesir. Hidup di Mesir, makmur di sana. Akhirnya Yusuf memboyong Bani Israel yang ketika itu hidupnya susah, berada di Filistin, diboyong semuanya ke Mesir. Bani Israel tinggal di Mesir nikmat bersama suku asli Mesir namanya Qibti. Nabi Yusuf wafat. Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Yusuf juga akhirnya wafat.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan muncul Fir'aun yang lain yang bersikap bengis, kejam, zalim kepada Bani Israel. Mengangkat pribumi bangsa Kipti tapi menindas Bani Israel. Akhirnya Bani Israel hidup di dalam kezaliman, hidup di dalam penindasan, hidup di dalam berbagai macam hal-hal yang mereka tidak harapkan dan mereka tidak sukai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkat cerita wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Allah selamatkan Bani Israel dengan Allah utus Nabi Musa. Kalau orang-orang mereka Yahudi mengatakan siapa namanya Musa itu? Moses. Moses. Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan Fir'aun di sungai atau di laut Merah. Akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel, mereka tinggal di sini, tinggal di situ dan seterusnya. Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk masuk bersama Bani Israel ke dalam negeri Filistin yang dulu simbah mereka Nabi Ibrahim tinggal di sana. Sampai di sini paham ya? Nah, ternyata Bani Israel mereka nggak mau. Allah Ta'ala sebutkan itu dalam Al-Quran. Inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalam Filistin ada orang-orang yang bengis juga. Sebagaimana dulu di Mesir ada orang-orang bengis. Saya nggak mau. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kau pergi saja sama Tuhanmu. Allah, kita di sini aja. Nek jenengan sama Tuhanmu menang, baru kita ikut masuk. Tapi kalau mereka masih di situ, saya nggak mau masuk. Nah, ini sikap orang-orang Yahudi. Mereka itu pengecut. Kita semua tahu Rasulullah SAW beliau mengatakan, la taqumu sa'ah. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang-orang muslimin memerangi orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi mereka akan ngumpet di belakang setiap pohon. Dan semua pohon akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun faqtuluh. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, belakang saya ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Rorkot. Oke, berarti yang di Palestina, kalau kaum muslimin di Palestina menang, itu artinya kiamat sudah sangat dekat. Nah, jangan minta menang atau menang. Kalau itu menang, kaum muslimin menang, berarti sangat-sangat dekat lagi kiamat itu. Yahudi nanti akan kedatangan siapa? Dajjal, dan di belakang Dajjal ada 70.000 Yahudi dari Asfahan. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Musa bersama orang Yahudi, bersama Bani Israel, mohon maaf, masuk ke Palestina, tapi ternyata Bani Israel nggak mau. Akhirnya Nabi Musa wafat, Harun wafat. Orang-orang Yahudi, mereka kemarin diberikan oleh Allah cobaan yang namanya T-I-H. Bahasa Arabnya yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Tih itu tersesat, diusir di mana-mana. Pindah ke sini diusir, pindah ke sana diusir. Selama berapa tahun? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Bani Israel setelah lewat 40 tahun lamanya masuk ke dalam mana tadi? Palestina. Lewat tangan seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun ini temannya Nabi Musa yang ketemu dengan Khidir. Waktu itu belum diangkat jadi nabi. Setelah itu Allah angkat Yusha bin Nun sebagai seorang nabi. Oke. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, akhirnya Bani Israel masuklah ke dalam Palestina. Bersama Yusha bin Nun hidup makmur di Palestina. Yusha bin Nun wafat. Nah, setelah Yusha bin Nun, nah ini Bani Israel ditinggal seorang nabi, muncul nabi baru, dibunuh. Allah Ta'ala menyebutkan di antara sifat orang-orang Yahudi, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Orang-orang Yahudi itu kalau muncul nabi dibunuh. Kalau muncul nabi dibunuh. Kalau muncul nabi dibunuh. Terus seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala sebutkan kisah mereka pokoknya jauh dari yang namanya kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Hidupnya susah. Itu di Filistin.
Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada mereka muncul seorang nabi. Mungkin jenengan pernah dengar namanya. Namanya Samuel. Pernah dengar? Nabi tapi dia bukan rasul. Nabi Samuel. Ada Samuel, ada Daniel. Ada semua. Nanti jenengan punya anak namanya Samuel, yo enggak apa-apa. Ada ya? Ada Daniel juga boleh. Tapi namanya Muhammad aja lebih bagus. Abu Bakar, Umar, Utsman gitu boleh. Oke, Bapak Ibu, sebelum Samuel ini muncul, Allah Subhanahu wa taala tadi Bani Israel di tengah masa yang sangat tertindas, mereka jauh dari Allah, mereka banyak diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ada bani yang lain masuk. Kalau cerita sejarah ya seperti inilah ya. Banyak nama-nama yang mungkin asing. Ada bangsa namanya bangsa Amalikoh. Bangsa Amalik. Ini bangsa Amalikoh datang masuk ke Filistin, kemudian menjajah negeri Filistin dari orang-orang siapa tadi? Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Oke, Bapak Ibu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama dibunuh. Para arbab waruhban, pendeta-pendeta Bani Israel ketika itu, maksudnya ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, mereka dibunuh. Kecuali satu namanya nggak dibunuh. Ini namanya siapa ini? Uzair. Uzair nggak dibunuh. Akhirnya Uzair kabur. Kemudian ini singkat cerita disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Uzair ketemu seorang wanita. Dia bingung ketika itu. Para ulama dibunuh, sudah nggak ada yang ngerti Taurat, sudah nggak ada yang ngerti masalah ajaran Islam. Dia bingung ketika itu. Akhirnya dia pergi di suatu jalan ketemu seorang wanita. Ditanya, kau kenapa di sini? Saya lapar, saya bingung kepada siapa saya harus minta makanan. Uzair nanya sama dia, dulu ketika kamu masih nikmat hidupnya, siapa yang ngasih kamu makan sebelum ini, sebelum kamu lapar? Yang ngasih makan saya adalah Allah. Ya sudah, Allah yang memberikan kamu makan saat kamu lapang, maka Allah lah juga yang akan memberikan kamu makan saat engkau sedang sedih. Sudah Allah. Nah, maka kemudian wanita tadi giliran nanya, terus kamu kenapa kok kayak dari tadi mondar-mandir kayak orang bingung? Saya bingung, para ulama dibunuh sebagaimana kita tahu. Saya mau ikut siapa setelah ini? Maka wanita tadi menjawab seperti yang dijawab oleh Uzair. Sebagaimana kamu jawab tadi pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Taurat kepada para ulama-ulama Bani Israel? Allah. Nah, terus kalau sekarang ulama Bani Israel telah meninggal dunia, apakah Allah tidak akan mengajarkannya? Nah, ketika itu Uzair mulai sadar. Wanita tadi memerintahkan Uzair untuk pergi ke suatu tempat. Di sana nanti dia akan bertemu dengan seorang kakek tua. Nah, di sana disuruh, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, minum yang isinya adalah bara api. Setelah minum tadi, Allah Ta'ala memberikan kepada Uzair Taurat dari awal sampai terakhir, hafal kelotok. Akhirnya Uzair kembali ke Bani Israel, menceritakan apa yang terjadi, menyampaikan isi Taurat, ngelotok dari awal sampai terakhir. Nah, dari situ akhirnya Uzair dielu-elukan dan sampai pada tahap Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, setelah itu nanti muncul kisah yang lain, nggak saya ceritakan setelah ini. Saya mau cerita yang lain aja. Kisah Talut Jalut. Yaitu ada kaitannya. Jalut sama Talut. Falamma fasala Talutu bil junud. Allah Ta'ala sebutkan itu di dalam salah satu firman-Nya. Yang berhasil membunuh Jalut adalah seorang anak muda kecil. Dibunuhnya pakai ketapel. Siapa yang bunuh? Nabi Daud alaihissalam. Yang ketika itu kelak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman dan seterusnya. Dan saat itu Yahudi atau Bani Israel dalam masa keemasan di zaman Nabi Sulaiman. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Itu tadi Uzair. Kisah kurang lebih tentang Uzair. Karena waktunya tinggal sedikit, saya ingin sedikit bicara tentang keutamaan negeri Syam. Negeri Syam kemarin saya sampaikan terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Suria, Lebanon, dan yang terakhir adalah Yordania.
Di antara keutamaan negeri Syam, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri Syam sebagai negeri para nabi. Banyak para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di negeri Syam. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-20. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Wahai kaumku, udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan kepada Bani Israel, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka? Nabi Musa sebutkan, idja'ala fikum anbiya. Allah jadikan di tengah-tengah kalian para nabi yang sangat banyak. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah berikan kepada kalian kerajaan-kerajaan yang besar, dan kerajaan terbesar di zaman Bani Israel di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan para ulama menyebutkan Sulaiman adalah satu dari 4 orang terkaya yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Saya pernah sampaikan hal ini ketika itu masih di Masjid Syuhada. Wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun di atas alam semesta itu. Kalau jenengan baca dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, banyak Allah mengingatkan Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ini banyak di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan Bani Israel nabi-nabi yang banyak di tengah mereka. Berapa jumlah para nabi? Yang kita ketahui jumlah nabi dan rasul adalah 25. Nabi Muhammad pernah ditanya, kalau nggak salah oleh Abu Dzar Al-Ghifari juga. Dia pernah nanya, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Berapa? Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab 125.000. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 123. Saya lupa tepatnya, antara 123 sampai 125.000. Dari 123.000 nabi, 313-nya menjadi seorang Rasul. Jadi 313 bukan orang tersendiri, tapi dari 125.000 ada 313 yang menjadi seorang Rasul. Yang Allah kenalkan kepada kita cuman 25 saja. Sisanya kuwi ora apa. Ya, apalagi kalau semua dikenalkan. Ya, seperti halnya sholat dulu, sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ini aja cuma 5 aja banyak bolong-bolong. Apalagi kalau seandainya benar gitu sampai 50 kali. Ora kober cincing kalau orang Jawa bilang ya. Oke. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan negeri Syam, Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini negeri yang penuh berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang penuh berkah. Allah taala sebutkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu kalau tidak salah sebelum surat Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi nomor 18 berarti Al-Isra nomor 17. Allah taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara keistimewaan negeri Syam adalah negeri Syam negeri yang berkah. Apa sih berkah? Berkah itu adalah adanya kebaikan di situ
dan bertambahnya kebaikan. Berkah itu artinya subutul khair wa ziyadatuh. Adanya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Kalau harta kita diberkahi, berarti harta kita akan mendatangkan kebaikan. Kalau rumah kita diberkahi, berarti maknanya rumah kita akan mendatangkan kebaikan. Walaupun rumahnya sempit, walaupun hartanya sedikit. Itu makna berkah. Oke, karena waktunya pendek, di antara keistimewaan negeri Syam, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda menceritakan bahwa kelak bumi Syam, Bapak Ibu, adalah tempat berkumpulnya manusia kelak di hari kiamat. Berarti besok setelah semuanya meninggal dunia, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, manusia akan dikumpulkan di negeri Syam. Padang mahsyarnya itu ada di negeri Syam. Tapi beda. Allah Ta'ala sebutkan, yauma tubaddalul ardu bighairil ardi was samawat. Allah Ta'ala menjadikan bumi kelak saat padang mahsyar berbeda dengan bumi yang kita injaki sekarang. Dan Allah menjadikan langit di padang mahsyar itu berbeda dengan langit yang kita lihat sekarang. Kalau kita lihat sekarang kan langitnya jaraknya sangat jauh. Dan matahari juga jaraknya sangat jauh. Nabi Muhammad SAW kalau akan mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tudna syamsu miqdara mil. Matahari kelak akan didekatkan miqdara mil, sejarak hanya 1 mil. 1 mil itu kalau nggak salah 1 kilo lebih sekian. Ini pakai AC aja semromo. Padahal saya tadi buka itu jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Masih semromo. Lalu bagaimana kalau kita kelak berdiri di bawah matahari yang jaraknya cuma 1 kilometer. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun. Kata beliau, disinilah kalian kelak akan dibangkitkan. Disinilah kelak kalian akan dibangkitkan. Disinilah kelak kalian akan dibangkitkan. Kata Nabi Muhammad, hahuna tuhsyarun, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Ada yang kelak kalian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan naik kendaraan. Ada yang kelak kalian dibangkitkan oleh Allah berjalan kaki. Dan ada kelak yang kalian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kalian berjalan di atas wajah. Berarti wajah ini nanti akan jadi kaki. Wajah jadi ke bawah, yang bawah jadi di atas. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang berjalan dengan kakinya? Apa jawaban Rasulullah? Bukankah Allah yang telah menjadikan kaki itu bisa berjalan? Maka sangat gampang bagi Allah kelak menjadikan wajah bisa dijadikan alat untuk berjalan. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga kita nggak dijadikan seperti ini. Oke. Kemudian summa fil akhir hadis qala Ibnu Abi Yakbir, ada seorang ulama bernama qala Ibnu Abi Bukair. Ibnu Abi Bukair mengatakan fa asyara biyadihi ila Syam. Perawi hadis ini beliau mengisyaratkan tangannya ke Syam. Ketika Nabi Muhammad mengatakan hauna tuhsyarun, disinilah kalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah, yang dimaksud di sini itu adalah negeri Syam. Hadal hadis akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan negeri Syam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa iman kelak di hari kiamat akan kembali ke negeri Syam. Ketika terjadi berbagai macam huru-hara di hari kiamat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya iman kelak akan kembali ke negeri Syam. Makanya di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan agama Islam secara murni kelak akan berada di negeri Syam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inni ra'aitu ka'anna amudal kitab intaza'a min tahti wisadati.
fa'atba'tuhu basari fa idza huwa nurun sati'un 'amida bihi ila Syam ala wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Akhrajahul Hakim. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya saya melihat bahwasanya amudal kitab, Islam maksudnya, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari bawah bantalku. Islam itu dicabut oleh Allah taala dari arah bawah bantalku. Fa'atba'tu basari, kemudian saya ikuti itu kemana dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala letakkan di negeri Syam. Setelah itu beliau mengatakan, ala wa innal iman, ketahuilah sesungguhnya keimanan apabila terjadi berbagai macam fitnah, kelak iman itu akan kembali ke negeri Syam. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyampaikan bahwa saat ini terakhir, satu-satunya masjid dari 3 masjid yang boleh untuk disengaja pergi ke sana adalah masjid yang ada di Syam, yaitu Masjidil Aqsa. Sisanya Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Haram. Sisanya masjid-masjid yang lain maka tidak boleh kita menyengaja untuk berangkat dan pergi ke sana. Walaupun di Solo mungkin ada masjid bagus, walaupun di mana lagi Jakarta ada masjid bagus, tapi tidak boleh kita sengaja pergi ke sana menyiapkan perbekalan untuk berangkat ke sana. Karena Nabi Muhammad SAW tidaklah menjadikan keistimewaan masjid di atas permukaan bumi lebih di antara masjid yang lainnya, kecuali hanya 3 saja, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Sisanya sama, nggak ada bedanya. Masjid Safa wal Marwah sama Masjid Zaid sama. Bedanya karpetnya, ya. Parkirnya luas. Ini parkirnya alhamdulillah sekarang juga sudah luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.